Hai teman-teman, ketemu lagi dengan Kimia. Hari ini kita akan membahas tentang massa atom relatif dan ada massa molekul relatif. Ya, Bu, massa atom relatif berarti saya akan menghitung massanya suatu atom, Bu. Nah, rasanya kan tidak mungkin ya kita akan menghitung massanya suatu atom karena sangat kecil sekali. Kalau kita, Bu, bagaimana kalau satu atom itu saya timbang pakai timbangan? Jelas nggak mungkin karena sangat kecil sekali. Nah, tetapi berkat kemahiran teknologi, ya, kemajuan zaman, bisa ditemukan suatu alat spektrum massa yang digunakan untuk menghitung massanya suatu atom yang sangat kecil, punya massa yang sangat kecil. Nah, itu didapatkan sekitar 1,67 kali 10 pangkat min 27 kg. Ya, pangkatnya min 27 kg. Bisa kalian bayangkan kalau massa itu pakai timbangan, jelas tidak mungkin ya. Jadi spektrum massa itu bukan berarti bentuknya timbangan terus atomnya ditimbang di situ pun enggak. Bentuknya sebagai grafik ya. Di mana nanti massa masing-masing unsur itu nanti harus dibandingkan dengan massa yang lain. Nah, namanya massa atom relatif. Bu, bagaimana sih Bu massa atom relatif itu? Saya kok enggak mudeng, Bu. Jadi suatu massa, ya, massanya suatu atom. Di dunia ini atom kan enggak hanya satu, ya. Ada banyak atom-atom yang diciptakan. Misal perempuan di dunia, ya, itu kan sangat banyak. Punya massa tubuh yang berbeda, punya berat badan yang berbeda. Nah, itu enggak mungkin kita timbang satu-satu. Nah, yang memungkinkan adalah disebutkan dengan massa relatif, ya. Kurus dan berisinya itu relatif, tergantung perbandingannya. Nah, di atom juga ada semua atom-atom, ya. Atom misalnya nitrogen. Jadi tidak hanya satu unsur nitrogen tok yang diciptakan, enggak. Nitrogen itu jenisnya juga banyak. Ada yang namanya isotop yang pernah kita bahas sebelumnya. Nah, isotop-isotop itu nanti kemudian dirata-rata, kemudian dibandingkan dengan patokannya yaitu atom C12. Nah, kalau yang perempuan juga sama. Misal di kelas 10 IPA 4, massa cewek-cewek cantik di kelas 10 IPA 4, bobotnya itu nanti ditimbang satu-satu kemudian dirata-rata. Nah, itu disebutkan dengan jumlahnya berapa, Bu? Relatifnya berapa? Relatifnya itu nanti dibandingkan dengan manekin. Manekin itu boneka patung itu loh, ya, yang ada di toko-toko, yang sangat langsing. Jadi dibandingkannya dengan itu, misal. Nah, kalau di atom, dibandingkannya dengan atom C dengan isotop 12 atau C12 menyebutnya. Kenapa dengan itu disebutnya? Karena merupakan atom C itu merupakan atom yang paling stabil, sehingga patokannya adalah C12. Jika saya punya di alam klorin, itu isotopnya ada isotop 37, ada isotop 35. Nah, di alam massa-massa isotop Cl itu di rata-rata. Setelah tahu massa rata-rata atom Cl di alam, kemudian baru dibandingkan dengan si atom C12, ya. Oke? Sekarang kita coba hitung. Hai, ketemu lagi. Sekarang kita praktek ya untuk menghitung massa atom relatif. Kita akan menghitung. Seperti yang saya sebutkan tadi, saya sudah pernah menyinggung bahwa massa dari satu atom itu kira-kira sebesar 1,6 kali 10 pangkat min 27 kg. Nah, karena sangat kecil ini, tidak mungkin kita menyebutkan massa atom dengan gram, miligram, dekagram, sentigram, kilogram. Tidak mungkin karena terlalu kecil. Sehingga di sini ada satuan baru yang disebut dengan SMA, ya. Bukan satuan sekolah menengah atas seperti kalian, tetapi SMA adalah satuan massa atom. Jadi nilai yang 1,6 kali 10 pangkat min 27 kg ini sama dengan 1 SMA, ya, atau satuan massa atom. Terus sekarang kita hitung. Jika saya mau menghitung massa atom relatif dari Cl35, Cl37, Cl35 75%, Cl37 25%. Massa atom relatifnya berapa, Bu? Saya akan menghitung dulu, ya. Saya harus menghitung dari si massa rata-rata.
massa rata-ratanya si Cl ya 75% kali 35, kemudian 25% kali 37. Oke? Nilai ini dibagi dengan jumlah total yang ada di alam, yaitu 100%. Didapatkan hasil nilainya adalah 35,5. Ya, 35,5 SMA. Nah, massa atom relatif. Di mana massa rata-rata dibagi dengan massa 1C12 ya. Massa atom dari satu atom C12. Massa rata-ratanya sudah kita hitung 35,5. Massa satu atom C12 seperti yang ada di buku dan kalian sudah pernah membaca, di mana nilainya tersebut dihitung sebanyak 1 SMA. Ya. Sehingga massa atom relatif ya, massa atom relatif dari Cl adalah 35,5. Nah, nilai ini yang didapatkan ini sudah ada di tabel sistem periodik kalian. Ya, Bu kok dapat 35,5. Nah, ini historinya, ceritanya begini. Masing-masing unsur punya cerita yang begini cara menghitungnya. Nah, secara instannya sudah hasil jadi, kalian tinggal lihat yang ada di tabel sistem periodik unsur. Oke, selanjutnya adalah massa molekul relatif. Kalau tadi kita menghitung massa atom relatif berarti untuk satu atom. Nah, kalau atom itu sudah membentuk suatu senyawa, sebuah molekul, tidak boleh lagi menyebutkan AR, tetapi harus menyebutkan MR alias massa molekul relatif. Kalau menghitung natrium tok, ya berarti AR, massa atom relatif. Tapi kalau sudah membentuk NaCl berarti molekul, sehingga massa molekul relatif. Didapatkan dari mana? Didapatkan dari massa masing-masing dari AR-nya. Jumlah atomnya ada berapa dikali dengan AR-nya, kemudian ditotal, ya. Jika saya NaCl, jika saya punya NaCl, berarti di sini ada 1 AR Na ditambah 1 AR Cl. Ya, berarti lihat di buku. Di buku di sini 1 kali 23. Di buku atau yang ada di tabel sistem periodik unsur ya, untuk melihat harga AR-nya berapa. 1 kali 35,5 didapatkan nilai sebesar 58,5 untuk NaCl. Ya. Kemudian untuk H2SO4 MR ya, jangan lupa MR bukan AR, ini juga MR. Bukan AR. Berarti di sini ada 2 AR-nya H ditambah 1 AR-nya S ditambah 4 AR O. 2 kali 1 ditambah 1 kali 32 ditambah 4 kali 16. Didapatkan hasil berapa ini? 2 ditambah 32 ditambah 64 ya. Berapa ini? 98. Yes. Nah, begini caranya. Gampang ya. Sudah paham? Sekarang kita cek ya. Saya akan menyebutkan beberapa molekul, beberapa senyawa. Kalian harus menghitungkan massa molekul relatifnya. Silakan di pause dulu videonya, nanti dihitung, dijawab di kolom komentar. Oke? Yang pertama, tolong hitungkan MR dari C6H12O6. Oke, silakan di pause. Yang kedua, MR dari
CH3COOH. Oke, silakan ditulis lagi. Nomor 3 MR dari KOH. Yang keempat adalah MR dari MgSO4. Terakhir nomor 5, silakan dihitung MR dari CONH2 2 kali. Oke, hati-hati, ada 2 kali. Di sini jumlah nitrogen dan jumlah hidrogen jangan lupa untuk dikalikan dulu. Jangan lupa silahkan dijawab di kolom komentar. Terima kasih.